Alkisah pada zaman dahulu kala di sebuah negeri yang subur hiduplah orang-orang desa dengan hati yang sederhana di bawah langit yang selalu mengawasi segala amal perbuatan manusia. Di sebuah desa kuno yang dikelilingi oleh pepohonan rindang dan ladang hijau yang membentang luas, angin pagi bertiup sejuk membawa aroma tanah basah yang menyegarkan. Rumah-rumah kayu berjejer rapi dengan halaman luas memiliki sumur tua di sudutnya dan dapur yang mengepulkan asap hangat setiap menyambut datangnya pagi hari. Di salah satu rumah sederhana beratap rumbia itulah tinggal seorang petani parubaya yang sangat dikenal kebaikannya oleh penduduk desa bernama Ki Danarta. Ki Danarta adalah seorang pria yang tangguh bekerja di ladang dari terbit matahari hingga senja mulai temaram demi menyambung hidup keluarganya yang sangat sederhana. Ia tidak pernah mengeluh meski keringat membasahi tubuhnya setiap hari, karena ia tahu ada tanggung jawab besar yang harus dipikulnya dengan penuh rasa cinta. Namun belakangan ini wajahnya selalu murung, dan senyumnya menghilang tersapu oleh rasa khawatir yang mendalam terhadap putri semata wayangnya yang sangat penurut bernama Ningsih. Anak perempuan yang dulunya selalu berlarian ceria di halaman rumah itu, kini terbaring lemah tak berdaya di atas ranjang bambu kamarnya karena penyakit aneh. Setiap malam Ki Danarta hanya bisa duduk termenung di tepi ranjang memandangi wajah pucat Ningsih, sambil mengusap air matanya yang jatuh perlahan membasahi pipinya. Penyakit yang menggerogoti tubuh Ningsih semakin parah membuat tubuh anak itu semakin kurus, dan napasnya terdengar berat memecah kesunyian malam di rumah tua tersebut. Berbagai tabib kampung telah didatangkan untuk memeriksa keadaan Ningsih, namun tidak ada satupun dari mereka yang mampu memberikan obat yang manjur menyembuhkan penyakitnya. Mereka hanya menggelengkan kepala dan menyarankan agar Ki Danarta mencari obat langka yang hanya dijual di kota besar dengan harga keping emas yang mahal. Mendengar saran tersebut, Ki Danarta tidak menyerah dan mulai menjual apa saja yang ia miliki demi mengumpulkan kepingan uang emas untuk pengobatan sang buah hati. Ia bahkan menjual sebagian kecil tanah warisan leluhurnya dan bekerja serabutan di desa tetangga untuk mempercepat terkumpulnya uang tebusan nyawa putrinya tersebut tanpa kenal lelah. Sedikit demi sedikit uang itu mulai terkumpul di dalam sebuah kantong kain usang yang selalu ia sembunyikan dengan aman di bawah bantal tempat tidurnya. Setelah berbulan-bulan membanting tulang, akhirnya jumlah uang di dalam kantong kain itu dirasa sudah cukup untuk membeli ramuan langka penyembuh penyakit mengerikan Ningsih. Pada suatu pagi yang diselimuti kabut tebal, Ki Danarta bersiap-siap untuk berangkat menuju kota besar dengan membawa kantong kain berisi seluruh harta kekayaannya. Ia membelai lembut dahi Ningsih yang terasa panas, sambil berbisik dengan suara bergetar bahwa ia akan segera kembali membawa obat yang bisa menyembuhkannya hari ini. Ningsih hanya tersenyum lemah dan menganggukkan kepalanya perlahan, memberikan kekuatan batin kepada ayahnya yang hendak menempuh perjalanan jauh melewati hutan belantara yang sunyi. Ki Danarta melangkah keluar rumah dengan tekad bulat, menembus kabut pagi dan udara dingin demi menyelamatkan satu-satunya harta berharga yang tersisa di dalam hidupnya. Perjalanan menuju kota besar tidaklah mudah karena harus melewati jalan setapak berdebu yang membelah hutan lebat dan tebing terjal berbatu di pinggiran desa. Ki Danarta berjalan dengan langkah panjang dan cepat tanpa mempedulikan rasa lelah yang mulai menjalar di kedua kakinya yang hanya beralaskan sandal kayu usang. Pikirannya terus tertuju pada wajah pucat Ningsih yang sedang menunggunya di rumah, sehingga ia sama sekali tidak berniat untuk beristirahat di tengah jalan setapak. Matahari mulai meninggi mengubah kabut tebal menjadi udara yang cukup menyengat kulit, namun semangat Ki Danarta sama sekali tidak surut sedikit pun untuk melangkah. Ketika Ki Danarta tiba di sebuah persimpangan jalan yang sangat sepi di tengah hutan belantara, ia mendengar suara sayup-sayup yang mencurigakan di telinganya. Suara itu terdengar seperti rintihan seseorang yang sedang menahan rasa sakit, disusul dengan gelak tawa kasar dari beberapa pria yang bernada ancaman mengerikan. Hati Ki Danarta merasa berdebar kencang, namun rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takut, sehingga ia memutuskan untuk mengendap-endap mendekati sumber suara tersebut perlahan. Ia bersembunyi di balik semak belukar yang rimbun, dan matanya terbelalak kaget saat melihat pemandangan memilukan di bawah sebuah pohon beringin tua yang besar. Di bawah pohon besar itu terdapat seorang wanita muda yang sangat cantik diikat erat pada batang pohon dengan tali kasar yang menyiksa pergelangan tangannya.
Pakaiannya yang terbuat dari sutra halus tampak kotor dan robek di beberapa bagian menunjukkan bahwa ia telah mengalami perlakuan kasar sebelumnya oleh kawanan tersebut. Wajah wanita itu tertunduk lemas dengan air mata yang terus mengalir membasahi pipinya, sementara 3 orang penjahat berwajah beringas berjaga ketat di sekelilingnya. Mereka menertawakan wanita itu sambil membongkar perhiasan mewah yang berhasil mereka rampas dari tubuhnya tanpa menunjukkan rasa belas kasihan sedikit pun kepadanya. Ki Danarta menahan napasnya mencoba mendengarkan percakapan para penjahat itu untuk memahami situasi mengerikan yang sedang terjadi tepat di depan matanya saat ini. Dari percakapan kasar mereka, Ki Danarta mengetahui bahwa wanita malang itu bernama Raden Ajeng Wulandari, seorang keturunan bangsawan yang dirampok di tengah perjalanan. Para penjahat itu berencana untuk menjual Wulandari ke pasar budak di negeri seberang jika tidak ada yang bersedia membayar uang tebusan yang sangat tinggi. Hati nurani Ki Danarta bergejolak hebat melihat ketidakadilan dan penderitaan luar biasa yang sedang dialami oleh seorang wanita lemah tak berdaya di hadapannya. Wanita itu merintih pelan memohon belas kasihan agar dilepaskan. Namun salah satu penjahat justru menampar pipinya dengan keras hingga ia hampir tak sadarkan diri. Ki Danarta mengepalkan tangannya dengan kuat merasa sangat marah melihat kekejaman itu. Namun ia sadar bahwa ia hanyalah seorang petani miskin yang lemah. Ia memikirkan kantong kain di balik bajunya yang berisi seluruh uang harapan hidup Ningsih yang sedang berjuang melawan maut di rumah yang jauh. Pikirannya berkecamuk hebat antara menyelamatkan nyawa putrinya sendiri atau menolong wanita bangsawan yang sedang diambang kehancuran nasib dan kehormatannya di hutan gelap ini. Tiba-tiba salah satu penjahat yang bertubuh paling besar berseru dengan suara lantang bahwa mereka harus segera pergi sebelum ada prajurit kerajaan yang melintas. Ia menendang tanah di dekat kaki Wulandari dan berteriak menantang siapa saja yang berani menebus wanita ini dengan 10 keping emas sekarang juga. Mendengar jumlah tebusan itu, tubuh Ki Danarta bergetar hebat, karena jumlah itu sama persis dengan seluruh uang yang ia bawa untuk membeli obat putrinya. Ia menelan ludah merasakan kepahitan yang luar biasa menggerogoti hatinya saat harus memilih antara darah dagingnya sendiri dan nyawa orang lain yang sedang disiksa. Dalam keheningan hutan yang mencekam, Wulandari mengangkat kepalanya perlahan dan matanya yang sembab tanpa sengaja bertatapan langsung dengan mata Ki Danarta di semak-semak. Tatapan wanita itu penuh dengan keputusasaan dan penderitaan yang sangat dalam, seolah memohon pertolongan dari satu-satunya manusia yang mungkin bisa menyelamatkannya saat kejadian itu. Ki Danarta teringat pada tatapan putrinya Ningsih saat kesakitan yang juga memancarkan keputusasaan serupa, memohon padanya untuk menghilangkan rasa sakit yang mendera sekujur tubuhnya. Batin Ki Danarta menjerit pilu menyadari bahwa membiarkan wanita ini dibawa pergi sama halnya dengan membiarkan penderitaan mematikan menjemput jiwa yang sungguh tidak bersalah. Tanpa mempedulikan akal sehat yang terus meneriakkan nama Ningsih, Ki Danarta melangkah keluar dari tempat persembunyiannya dengan tubuh gemetar. Namun pandangan mata yang mantap, kehadirannya yang tiba-tiba membuat ketiga penjahat itu terkejut dan segera mencabut senjata mereka bersiap untuk menghabisi siapapun yang berani mengganggu urusan kelam mereka. Pemimpin penjahat itu mengacungkan goloknya ke arah Ki Danarta sambil berteriak kasar menanyakan apa urusan seorang petani miskin berada di tempat berbahaya tersebut hari ini. Ki Danarta menarik napas panjang, berusaha menguasai suaranya yang gemetar, lalu berkata lantang bahwa ia bersedia membayar tebusan untuk wanita malang itu sekarang juga. Ketiga penjahat itu saling berpandangan sejenak, dan kemudian tertawa terbahak-bahak meremehkan penampilan Ki Danarta yang lusuh dengan pakaian petani yang dipenuhi tambalan kain bekas. Mereka mengejek Ki Danarta, menganggapnya sebagai orang gila yang sedang bermimpi bisa memiliki uang 10 keping emas untuk menebus seorang putri bangsawan yang jelita. Namun tawa mereka seketika terhenti saat Ki Danarta mengeluarkan sebuah kantong kain usang dari balik bajunya dan melemparkannya ke tanah berdebu di depan mereka. Terdengar bunyi gemerincing kepingan logam mulia berbenturan dari dalam kantong kain itu, membuat mata para penjahat terbelalak lebar penuh dengan keserakahan dan rasa tidak percaya. Pemimpin penjahat segera memungut kantong kain itu dan membukanya dengan tangan gemetar, memeriksa keaslian kepingan emas yang berkilauan tersapu cahaya matahari di tengah hutan. Setelah memastikan bahwa uang tersebut asli dan jumlahnya tepat 10 keping,
Ia tersenyum licik dan mengangguk puas kepada kedua anak buahnya yang bersorak gembira. Ia menendang debu ke arah Ki Danarta sambil tertawa puas dan memerintahkan anak buahnya untuk segera melepaskan ikatan tali pada tubuh wanita tawanan tersebut. Dengan kasar mereka memotong tali yang mengikat Wulandari, membiarkan tubuh wanita muda itu jatuh terkulai lemah di atas tanah yang kotor dan sangat berdebu. Setelah mendapatkan uang tebusan yang sangat besar, para penjahat itu segera melarikan diri ke dalam hutan belantara meninggalkan Ki Danarta dan wanita bangsawan itu berdua. Ki Danarta bergegas mendekati Wulandari yang masih terbaring lemah, membantunya untuk duduk bersandar pada batang pohon beringin tua agar bisa bernapas dengan lebih baik. Wulandari menatap wajah penolongnya dengan mata berkaca-kaca lalu mengucapkan terima kasih dengan suara yang sangat lirih, nyaris tidak terdengar di antara desir angin hutan. Ia bertanya mengapa seorang petani mau mengorbankan harta yang begitu besar demi menyelamatkan nyawa seseorang yang sama sekali tidak ia kenal sebelumnya hari ini. Mendengar pertanyaan itu, hati Ki Danarta terasa diiris sembilu mengingat uang tersebut adalah harapan satu-satunya untuk menyembuhkan penyakit Ningsih yang sedang sekarat menunggunya pulang. Namun ia mencoba tersenyum pahit menutupi kesedihan di matanya sambil berkata pelan bahwa setiap nyawa memiliki harga yang tidak bisa diukur dengan harta benda. Ia membantu Wulandari berdiri menopang tubuh wanita itu yang masih sangat lemah akibat penyiksaan dan ketakutan luar biasa yang baru saja ia alami tadi. Ki Danarta tahu bahwa ia tidak bisa melanjutkan perjalanan ke kota tanpa uang sehingga ia harus membawa wanita ini kembali ke desanya segera mungkin. Perjalanan pulang terasa 100 kali lebih berat bagi Ki Danarta, karena ia tidak hanya memapah tubuh Wulandari, tetapi juga memikul beban rasa bersalah memilukan. Langkah kakinya terasa gontai membayangkan wajah Ningsih yang sedang menunggunya dengan penuh harap akan kedatangan obat penyembuh yang kini tak pernah terbeli olehnya. Langit sore mulai berwarna jingga ketika mereka berdua berjalan perlahan menyusuri jalan setapak berdebu meninggalkan bayangan panjang yang terlihat menyedihkan di atas tanah kering. Wulandari yang menyadari raut kesedihan di wajah Ki Danarta hanya bisa diam menahan perih di kakinya, sambil terus berdoa memohon kebaikan bagi pria penolongnya. Angin senja bertiup cukup kencang membuat daun-daun kering berguguran menyambut kedatangan Ki Danarta yang berjalan dengan langkah berat memasuki batas wilayah desanya yang sepi. Suasana desa masih terlihat tenang dengan beberapa penduduk yang sedang duduk di beranda rumah. Mereka beristirahat setelah seharian bekerja keras mengurus tanaman di ladang. Namun ketenangan itu mulai terusik saat beberapa pasang mata menyadari bahwa Ki Danarta telah kembali lebih cepat dari perkiraan tanpa membawa bungkusan obat apapun. Lebih mengejutkan lagi, ia membawa pulang seorang wanita asing berpakaian sutra kotor yang tampak sangat lemah dan menyedihkan berjalan tertatih-tatih di samping tubuh tuanya. Bisik-bisik mulai terdengar dari halaman rumah ke rumah menyebar dengan cepat seperti api yang membakar padang ilalang kering di musim kemarau panjang tiada henti. Para tetangga yang keheranan segera keluar dari rumah mereka berkumpul di pinggir jalan tanah menatap curiga ke arah wanita bangsawan yang tidak dikenal itu. Ki Danarta terus berjalan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata warga desa yang seolah menuntut penjelasan atas kejadian aneh yang sedang mereka saksikan kini. Ia mempercepat langkahnya memapah Wulandari menuju rumah sederhananya dengan hati berdebar kencang memikirkan bagaimana cara menjelaskan semuanya kepada Ningsih yang sedang terbaring sakit parah. Ketika mereka sampai di depan pintu kayu rumahnya, Ki Danarta berhenti sejenak menarik napas, dalam-dalam mencoba mengumpulkan sisa keberanian di dalam dasar hatinya. Ia membuka pintu dengan perlahan menciptakan suara derit kayu yang memecah keheningan rumah lalu menuntun Wulandari masuk ke dalam ruang tamu yang temaram. Wulandari duduk di atas kursi bambu dengan tubuh gemetar menyadari bahwa kedatangannya telah menimbulkan masalah besar bagi keluarga miskin yang telah menyelamatkannya ini sekarang. Ki Danarta melangkah gontai menuju kamar Ningsih, kakinya terasa seperti terbuat dari timah yang sangat berat saat membayangkan kekecewaan yang akan ia bawa nanti. Di dalam kamar Ningsih menoleh dengan susah payah saat mendengar langkah kaki ayahnya, wajahnya memancarkan seberkas harapan di tengah penderitaan yang terus ia rasakan. Anak perempuan itu tersenyum tipis mencoba menahan rasa sakit di dadanya, lalu bertanya dengan suara serak, apakah ayahnya berhasil membawa obat dari kota besar? Hati Ki Danarta hancur berkeping-keping mendengar pertanyaan itu, air matanya akhirnya tumpah tak terbendung lagi membasahi pipinya yang kasar dan penuh keriput kelelahan bekerja.
Ia memeluk tubuh kurus putrinya erat-erat meminta maaf, berkali-kali dengan suara bergetar, mengakui bahwa ia telah gagal membawa pulang obat penyembuh yang dijanjikan sebelumnya. Ningsih mengusap punggung ayahnya dengan lembut meski tubuhnya sangat lemah, mencoba menenangkan pria parubaya yang menangis terseduh-seduh di pelukannya saat malam itu tiba. Anak yang sangat pengertian itu berbisik pelan bahwa ia sama sekali tidak marah dan yakin bahwa ayahnya pasti memiliki alasan yang sangat kuat atas kegagalannya. Kidanarta menceritakan semuanya dengan jujur tentang wanita bangsawan yang disiksa penjahat di hutan, dan bagaimana ia mengorbankan uang obat demi menyelamatkan nyawa wanita itu. Ningsih hanya tersenyum damai mendengar cerita ayahnya memuji kebesaran hati Kidanarta, meski ia tahu bahwa keputusannya mungkin akan merenggut nyawanya sendiri tak lama lagi. Di luar rumah langit mulai gelap dihiasi ribuan bintang yang berkelap-kelip, sementara kabar tentang Kidanarta terus menjadi perbincangan hangat di seluruh penjuru desa. Keputusan aneh yang diambil oleh Kidanarta menjadi misteri yang memicu berbagai prasangka buruk terutama karena ia membawa pulang seorang wanita dengan pakaian asing. Sementara itu, Wulandari yang duduk di ruang tamu hanya bisa menangis dalam diam. Merasa sangat bersalah telah menjadi beban berat bagi keluarga petani miskin ini. Ia berjanji dalam hatinya akan membalas budi baik Kidanarta jika suatu hari nanti ia bisa kembali berkumpul dengan keluarga besar keratonnya yang hilang. Malam semakin larut membawa udara dingin yang menusuk tulang membuat desa yang biasanya tenang kini terasa diliputi oleh ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kidanarta menyelimuti Ningsih yang akhirnya tertidur karena kelelahan lalu keluar ke ruang tamu untuk memastikan bahwa tamu asingnya juga bisa beristirahat dengan baik. Ia menggelar tikar pandan sederhana di sudut ruangan mempersilakan Wulandari tidur dan berjanji akan menjaganya dari segala mara bahaya selama berada di rumahnya yang sederhana. Di tengah kesunyian malam itu sebuah babak baru yang penuh dengan ujian berat dan rahasia besar mulai menyelimuti kehidupan tenang keluarga miskin Kidanarta. Sinar mentari pagi mulai menyusup melalui celah dinding anyaman bambu rumah Kidanarta, membawa kehangatan yang tak mampu mengusir udara dingin di dalam hatinya. Namun di luar sana suasana desa yang biasanya damai dan sepi, seketika berubah menjadi sangat riuh oleh suara kasak-kusuk warga yang berkumpul di pertigaan. Ki Jatmiko, seorang pria parubaya yang dikenal paling suka mencampuri urusan orang lain di desa itu mulai melancarkan aksinya dengan wajah penuh semangat. Ia berdiri di tengah kerumunan sambil berkaca pinggang menceritakan kejadian kemarin sore dengan bumbu kebohongan yang sengaja ia buat untuk memanaskan suasana hati warga. Dengan suara lantang dan gerakan tangan yang berlebihan Ki Jatmiko menuduh Kidanarta telah kehilangan akal sehatnya akibat beban hidup yang terlalu berat selama ini. Ia meyakinkan semua orang bahwa uang tebusan nyawa Ningsih yang dikumpulkan dengan susah payah justru diserahkan begitu saja kepada seorang wanita asing pembawa sial. Warga desa yang mendengar cerita itu mulai saling berbisik dengan wajah tegang merasa ngeri membayangkan nasib Ningsih yang sedang sekarat sendirian di dalam kamarnya. Ki Jatmiko terus menghasut mereka mengatakan bahwa wanita bersutra kotor itu pasti menggunakan ilmu hitam untuk memperdaya pikiran Kidanarta yang sedang sangat rapuh. Kabar buruk itu menyebar dengan sangat cepat menembus dinding-dinding kayu rumah warga dan meracuni pikiran setiap orang yang mendengarnya sejak awal pagi hari ini. Ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian di pinggir sungai juga ikut membicarakan kebodohan Kidanarta dengan nada suara yang penuh dengan cemoohan dan kemarahan besar. Mereka memandang ke arah rumah sederhana Kidanarta dari kejauhan, dengan tatapan jijik seolah-olah rumah itu kini menjadi sarang kutukan yang membahayakan seluruh desa. Beberapa pemuda desa bahkan mulai mengepalkan tangan mereka merasa marah karena menganggap tindakan Kidanarta telah menodai nilai-nilai kekeluargaan yang dijunjung tinggi di kampung. Sementara itu, di dalam rumahnya yang terasa semakin sempit Kidanarta sama sekali tidak menyadari badai kebencian yang sedang berkecamuk di luar sana sekarang. Ia sibuk merebus air panas di dapur kayu yang berdebu untuk menyekat tubuh putrinya dan membuatkan minuman hangat untuk tamu asingnya yang masih ketakutan. Raden Ajeng Wulandari duduk diam di sudut ruang tamu dengan perasaan bersalah yang sangat dalam menggerogoti relung batinnya setiap kali mendengar batuk lemah Ningsih. Ia ingin sekali membantu pekerjaan Kidanarta, namun tubuhnya masih terasa sangat kaku dan nyeri akibat penyiksaan kejam yang dilakukan oleh para penjahat hutan.
Melihat Kidanarta berjalan membawa mangkuk air hangat, Wulandari menundukkan kepalanya lalu berkata lirih meminta maaf karena telah membawa penderitaan luar biasa bagi keluarga ini. Ia mengungkapkan rasa penyesalannya yang amat besar karena nyawa seorang gadis kecil tidak berdosa harus dipertaruhkan demi menyelamatkan hidupnya yang tidak seberapa berharga baginya. Mendengar perkataan wanita itu, Kidanarta tersenyum ramah dan meletakkan mangkuk di meja kayu yang mulai lapuk dimakan rayap. Lalu menjawab dengan sangat lembut. Ia menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Sang Pencipta sehingga Wulandari tidak perlu merasa bersalah atas kemalangan keluarganya tersebut. Setelah memastikan tamunya meminum air hangat tersebut, Kidanarta bergegas masuk ke dalam kamar Ningsih dengan langkah kaki yang diseret karena rasa lelah hebat. Kondisi putrinya pagi itu terlihat semakin memburuk dengan wajah yang pucat pasi dan napas yang berhembus sangat pendek seolah kehabisan udara di dalam kamarnya. Ningsih membuka matanya perlahan saat merasakan sentuhan tangan kasar ayahnya di dahi yang terasa sepanas bara api, dan memaksakan sebuah senyuman tipis yang memilukan. Kidanarta menahan air matanya agar tidak jatuh membisikkan kata-kata penghiburan yang manis meskipun hatinya sendiri menjerit pilu melihat penderitaan darah dagingnya yang sekarat. Di luar halaman rumah suasana kebencian semakin memuncak ketika Ki Jatmiko memutuskan untuk mendekati pagar bambu rumah Kidanarta dengan niat yang sangat buruk. Ia mengajak beberapa pria bertubuh kekar untuk ikut bersamanya, beralasan bahwa mereka harus memastikan wanita asing itu tidak menyebarkan wabah penyakit mematikan ke desa. Langkah kaki mereka terdengar berat menginjak tanah kering menimbulkan suara gemerisik daun-daun gugur yang seolah menjadi pertanda bahaya bagi penghuni rumah sederhana di baliknya. Ki Jatmiko mengintip melalui celah dinding anyaman bambu dengan mata memicing tajam mencari-cari keberadaan wanita bangsawan yang menjadi pusat segala permasalahan pagi hari ini. Melalui celah kecil itu Ki Jatmiko melihat sekilas pakaian sutra halus yang dikenakan Wulandari meskipun pakaian itu sudah sangat kotor dan robek di mana-mana. Pemandangan itu justru membuat prasangkanya semakin liar membayangkan bahwa wanita itu adalah seorang pencuri buron atau penyihir licik yang sedang menyamar menjadi orang miskin. Ia segera berbalik menatap teman-temannya dengan wajah penuh kemenangan, lalu berbisik kasar bahwa tebakannya selama ini sangat benar tentang niat jahat wanita asing tersebut. Teman-temannya mengangguk setuju dengan wajah tegang, siap melakukan tindakan kekerasan kapan saja jika wanita itu menunjukkan gelagat yang mencurigakan di dalam rumah tetangganya. Tanpa memiliki rasa sopan santun sedikit pun, Ki Jatmiko menggedor pintu pagar bambu dengan sangat keras hingga menimbulkan suara bising yang memecah ketenangan pagi. Ia berteriak memanggil nama Kidanarta dengan nada suara yang penuh dengan penghinaan, dan kemarahan menyuruhnya keluar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan bodohnya di hadapan warga. Suara teriakan yang kasar itu membuat Wulandari terkejut hebat hingga tubuhnya gemetar ketakutan meringkuk di sudut ruang tamu sambil menutupi kedua telinganya dengan tangan. Kidanarta yang sedang menyeka wajah Ningsih segera menghentikan aktivitasnya merasa kaget dan bingung dengan keributan yang tiba-tiba terjadi di halaman rumahnya saat ini. Dengan perasaan was-was Kidanarta meletakkan kain basah di tepi ranjang dan bergegas melangkah keluar rumah untuk melihat siapa yang berbuat onar sepagi ini. Saat membuka pintu kayu depan, ia terkejut melihat Ki Jatmiko berdiri, berkacak pinggang bersama beberapa pemuda desa yang menatapnya dengan pandangan penuh rasa permusuhan. Kidanarta mencoba bersikap tenang dan menyapa mereka dengan sopan menanyakan apa gerangan yang membawa mereka datang beramai-ramai ke gubuk reotnya pada pagi hari. Namun alih-alih membalas sapaan itu Ki Jatmiko langsung menunjuk wajah Kidanarta dengan jari telunjuknya yang kotor sambil melontarkan tuduhan keji yang sangat menyakitkan. Pria usil itu berteriak lantang menuduh Kidanarta sebagai ayah yang tidak berguna karena rela membiarkan putrinya mati demi menolong seorang wanita jalanan yang hina. Ia juga mempertanyakan asal-usul wanita itu dan menuntut agar Kidanarta segera mengusirnya dari desa sebelum membawa malapetaka besar bagi seluruh penduduk kampung. Mendengar kata-kata kasar yang menusuk hati itu wajah Kidanarta memerah menahan amarah. Namun ia tetap berusaha menjaga kesabarannya agar tidak memicu pertengkaran fisik. Ia menjelaskan dengan suara tenang bahwa wanita itu adalah korban perampokan yang nyaris kehilangan nyawanya, sehingga ia merasa wajib untuk memberikan pertolongan pertama kepadanya.
Penjelasan yang tulus dari Ki Danarta sama sekali tidak digubris oleh Ki Jatmiko dan para pemuda desa yang pikirannya sudah diracuni oleh kebencian buta. Mereka justru menertawakan alasan tersebut, menganggap Ki Danarta telah disihir oleh kecantikan wanita asing itu, hingga melupakan penderitaan putrinya sendiri di dalam kamar sana. Suasana di halaman rumah menjadi semakin panas, ketika beberapa tetangga lain mulai berdatangan dan ikut-ikutan mendesak agar wanita pembawa sial itu segera diusir paksa. Ki Danarta berdiri tegak di depan pintu menghalangi siapapun yang mencoba masuk ke dalam rumahnya dengan tekad kuat untuk melindungi tamu malangnya itu. Di tengah keributan yang semakin tidak terkendali, itu tiba-tiba terdengar suara ketukan tongkat kayu yang berirama menghantam tanah berdebu dari arah ujung jalan desa. Semua orang seketika terdiam dan menoleh ke sumber suara melihat kedatangan Nyi Rukmini, seorang sesepuh desa yang sangat dihormati karena kebijaksanaan dan kebaikan hatinya. Wanita tua yang berjalan bungkuk, namun memiliki sorot mata yang tajam itu, melangkah pelan membelah kerumunan warga yang secara otomatis memberikan jalan untuknya lewat. Nyi Rukmini menatap satu persatu wajah penduduk desa dengan tenang, membuat mereka seketika menundukkan kepala merasa malu atas keributan yang baru saja terjadi. Setibanya di depan beranda rumah, Nyi Rukmini menghentikan langkahnya dan menatap wajah Ki Jatmiko yang kini terlihat salah tingkah dan kehilangan semua keberaniannya tadi. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Ki Danarta yang tampak sangat kelelahan, namun tetap memancarkan ketulusan dari sepasang matanya yang redup dan penuh duka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun wanita tua itu menghela napas panjang, seolah bisa merasakan beban berat yang sedang dipikul oleh ayah malang di hadapannya. Ia tahu betul karakter Ki Danarta yang tidak pernah berbuat jahat, sehingga ia yakin pasti ada alasan mulia di balik tindakan aneh pria tersebut. Dengan suara serak, namun penuh wibawa, Nyi Rukmini meminta izin kepada Ki Danarta untuk masuk ke dalam rumah melihat kondisi Ningsih dan tamu asingnya. Ki Danarta segera mengangguk hormat dan mempersilakan sesepuh desa itu masuk, sementara Ki Jatmiko dan warga lainnya hanya bisa berdiri terpaku di halaman depan. Saat melangkah melewati ruang tamu, mata tua Nyi Rukmini langsung tertuju pada sosok Wulandari yang sedang duduk meringkuk ketakutan di sudut ruangan yang gelap. Ia memperhatikan pakaian sutra kotor yang dikenakan wanita itu, serta sisa-sisa luka memar di pergelangan tangannya, menyimpulkan bahwa wanita ini benar-benar korban sebuah kekerasan. Setelah memberikan senyuman menenangkan kepada Wulandari, Nyi Rukmini melanjutkan langkahnya menuju kamar tidur sempit, tempat Ningsih terbaring lemah, melawan penyakit yang menggerogoti tubuh kecilnya. Ia duduk di tepi ranjang bambu meraba dahi gadis kecil itu dengan tangannya yang keriput dan merasakan hawa panas yang sangat menyengat kulit tuanya. Nyi Rukmini membisikkan doa kesembuhan di telinga Ningsih, sementara air matanya menetes pelan menyadari betapa parahnya kondisi anak malang yang tidak berdosa ini sekarang. Ia menatap Ki Danarta yang berdiri mematung di ambang pintu, menyadari betapa besarnya pengorbanan yang telah dilakukan pria ini demi kemanusiaan yang sangat nyata. Setelah memastikan keadaan di dalam rumah, Nyi Rukmini berjalan keluar menuju ruang tamu, dan berdiri berhadapan langsung dengan Ki Danarta yang tampak sangat tegang. Ia menepuk bahu pria parubaya itu dengan lembut, mencoba memberikan sedikit kekuatan batin untuk menghadapi ujian hidup yang sedang menimpanya saat ini juga. Dengan tatapan mata yang dalam dan suara yang tenang, Nyi Rukmini mengucapkan satu kalimat nasihat yang sangat jelas, berkata bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, maka bersabarlah menghadapi amarah warga. Kata-kata bijak tersebut meresap ke dalam lubuk hati Ki Danarta, paling dalam memberikan ketenangan luar biasa yang belum pernah ia rasakan sejak pagi tadi. Berbekal keyakinan baru, Ki Danarta mengikuti langkah Nyi Rukmini keluar dari rumah untuk menghadapi kerumunan warga desa yang masih menunggu dengan penuh rasa penasaran. Nyi Rukmini berdiri di anak tangga beranda menghadap ke arah penduduk desa yang sedari tadi kasak-kusuk membicarakan keburukan tetangga mereka tanpa tahu kebenaran aslinya. Ia mengangkat tongkat kayunya tinggi-tinggi memberi isyarat agar semua orang diam mendengarkan perkataannya yang akan menentukan nasib keluarga miskin ini di masa depan kelak. Suasana halaman rumah seketika menjadi sunyi senyap, hanya terdengar suara hembusan angin yang menyapu daun-daun kering di atas tanah berdebu yang panas menyengat ini. Sesepuh desa itu menegur warga dengan nada suara yang tegas, mengingatkan mereka tentang kebaikan Ki Danarta yang sering membantu tetangganya di masa lalu yang sulit.
Ia menyatakan bahwa keluarga ini sedang menghadapi musibah besar, dan tidak pantas bagi penduduk desa untuk menambah beban penderitaan mereka dengan fitnah yang tidak berdasar. Nyi Rukmini memerintahkan semua orang untuk kembali ke rumah masing-masing dan berhenti mencampuri urusan Ki Danarta sampai kebenaran tentang wanita asing itu benar-benar terungkap nantinya. Mendengar teguran keras dari orang yang paling dihormati di desa itu, para warga menundukkan kepala malu dan mulai membubarkan diri satu persatu dengan canggung. Meskipun warga lain telah membubarkan diri, Ki Jatmiko masih berdiri di tempatnya dengan wajah memerah, karena merasa dipermalukan di depan umum oleh sesepuh desa tersebut. Ia menatap Ki Danarta dengan penuh kebencian yang mendalam, merasa bahwa pria miskin ini telah menggunakan ilmu gaib untuk mempengaruhi pikiran Nyi Rukmini yang sudah tua. Sambil melangkah pergi meninggalkan halaman rumah itu, Ki Jatmiko bergumam pelan, mengancam akan mencari bukti kuat untuk membuktikan bahwa wanita asing itu adalah penyihir jahat. Ia bertekad untuk membongkar rahasia di dalam rumah itu dan mengusir wanita bangsawan tersebut dari desanya. Tidak peduli apapun yang akan terjadi pada akhirnya nanti. Setelah halaman rumahnya kembali sepi dan tenang, Ki Danarta berlutut di tanah berdebu menyampaikan rasa terima kasihnya yang tak terhingga kepada sesepuh desa yang bijaksana. Ia merasa sangat bersyukur karena Nyi Rukmini telah menyelamatkannya dari amukan massa yang kehilangan akal sehat akibat hasutan jahat tetangganya yang sangat usil pagi tadi. Nyi Rukmini hanya tersenyum tipis menyuruh Ki Danarta untuk segera berdiri dan kembali fokus merawat putri kecilnya yang sedang berjuang keras melawan maut di kamar. Wanita tua itu berpamitan pulang dengan langkah pelan meninggalkan rumah sederhana tersebut, dengan sebuah harapan besar bahwa keajaiban akan segera datang menolong keluarga baik ini. Di dalam rumah, Wulandari yang sedari tadi mengintip dari balik tirai jendela merasa sangat terharu melihat ketegaran Ki Danarta menghadapi semua cobaan berat yang menimpanya. Ia menyadari bahwa pria miskin ini rela mengorbankan nama baiknya dan menghadapi kemarahan seluruh desa hanya demi melindungi nyawa seorang wanita asing yang tidak berguna. Air matanya kembali menetes membasahi pipinya yang kotor, berjanji dalam hati bahwa ia akan membalas budi baik keluarga ini dengan seluruh jiwa dan raganya kelak. Ia menghapus air matanya perlahan dan memantapkan hatinya untuk mulai membantu Ki Danarta merawat Ningsih semampu yang ia bisa lakukan di rumah sederhana ini sekarang. Ketika Ki Danarta masuk kembali ke dalam rumah, Wulandari segera menghampirinya dengan langkah kaki yang masih sedikit gemetar menahan nyeri di sekujur tubuhnya yang memar. Ia menawarkan diri untuk menggantikan tugas Ki Danarta, menjaga Ningsih di kamar agar pria parubaya itu bisa beristirahat sejenak memulihkan tenaganya yang telah terkuras habis. Awalnya Ki Danarta ragu-ragu karena khawatir merepotkan tamu bangsawan itu, namun melihat kesungguhan di mata Wulandari, ia akhirnya menganggukkan kepala tanda setuju dengan tawaran baik tersebut. Ia memberikan sehelai kain bersih kepada Wulandari dan mengajarinya cara menyeka dahi Ningsih dengan air hangat agar demamnya bisa sedikit mereda pada hari yang panjang ini. Wulandari duduk di tepi ranjang bambu dengan hati-hati menatap wajah pucat Ningsih yang sedang tertidur pulas dengan napas yang terdengar sangat berat dan begitu menyayat hati. Ia memeras kain basah itu dengan lembut, lalu menempelkannya di dahi gadis kecil itu, sambil membisikkan doa penyembuhan yang sering ia dengar dari para tabib. Sentuhan tangan Wulandari yang halus dan penuh kasih sayang membuat Ningsih menggeliat pelan, namun tidurnya tampak menjadi lebih nyenyak dibandingkan malam-malam sebelumnya yang dipenuhi rintihan kesakitan. Kehadiran wanita bangsawan itu seolah membawa sebuah ketenangan baru di dalam kamar sempit yang selama ini dipenuhi oleh aura kesedihan dan keputusasaan mendalam sepanjang hari. Sementara itu di kejauhan Ki Jatmiko masih mengawasi rumah Ki Danarta dari balik pohon mangga besar dengan tatapan mata yang licik bagaikan seekor ular berbisa kelaparan. Ia sedang memutar otak mencari cara paling jitu untuk menyusup ke dalam rumah itu dan mencuri barang bukti yang bisa digunakan untuk memfitnah Wulandari besok pagi. Pikirannya dipenuhi oleh rencana jahat yang sangat mengerikan, tidak peduli bahwa tindakannya itu akan menghancurkan kehidupan sebuah keluarga yang sedang berduka karena penyakit mematikan anak mereka. Hati nuraninya telah tertutup rapat oleh rasa iri dan dengki yang berkarat, membuatnya lupa pada nilai persaudaraan yang seharusnya dijaga erat di dalam kehidupan kampung ini.
Matahari perlahan mulai terbenam di ufuk barat memancarkan cahaya jingga keemasan yang menembus celah pepohonan menciptakan bayangan panjang yang menakutkan di atas tanah desa yang sunyi. Suara jangkrik mulai terdengar bersahut-sahutan dari semak belukar menandakan datangnya malam yang akan kembali menyelimuti desa kuno itu dengan udara dingin yang merasuk hingga ke tulang. Di sudut ruangan rumahnya Ki Danarta duduk bersila di atas tikar pandan menengadahkan kedua tangannya ke atas berdoa, memohon petunjuk dan perlindungan dari Sang Penguasa Semesta. Ia memohon agar putrinya segera disembuhkan dan tamunya dilindungi dari segala niat jahat orang-orang yang tidak memahami kebenaran di balik kejadian yang sangat membingungkan hari ini. Malam pun akhirnya turun dengan sempurna membawa kegelapan yang menyelimuti seluruh pelosok desa, menghentikan segala aktivitas penduduk yang kelelahan setelah seharian bekerja keras di ladang mereka. Namun di balik kesunyian malam itu, ketegangan yang sangat pekat masih terasa menggantung di udara, menunggu saat yang tepat untuk meledak menjadi badai yang lebih besar. Rumah sederhana Ki Danarta berdiri tegak di tengah kegelapan menyimpan rahasia besar tentang identitas asli tamunya dan keajaiban yang sedang menanti di ujung jalan penderitaan mereka. Tidak ada satupun yang tahu bahwa esok hari akan membawa sebuah perubahan besar yang akan mengguncang seluruh keyakinan penduduk desa kuno ini untuk selama-lamanya. Hari demi hari berlalu dengan suasana yang semakin mencekam di sekitar rumah sederhana milik Ki Danarta yang kini menjadi pusat perhatian seluruh penduduk desa. Keadaan Ningsih di dalam kamarnya tampak semakin melemah meskipun Wulandari telah berusaha keras merawatnya dengan penuh kasih sayang setiap siang dan malam tanpa henti. Napas gadis kecil itu terdengar semakin berat dan wajahnya pucat, pasti bagaikan selembar kertas tua yang ditinggalkan begitu saja di bawah terik matahari musim kemarau. Ki Danarta hanya bisa tertunduk lesu di sudut ruangan menahan kepedihan yang menyayat hati melihat penderitaan anak sematawayangnya yang tak kunjung mereda hingga kini. Sementara itu kebencian warga desa yang sempat mereda kini kembali berkobar akibat hasutan tiada henti dari Ki Jatmiko yang terus menyebarkan fitnah keji di pasar. Pria berhati dengki itu selalu mencari kesempatan untuk mencela Ki Danarta dengan menyebutnya sebagai pria bodoh yang rela menukar nyawa anaknya demi wanita asing. Warga desa yang mudah dipengaruhi mulai termakan omongan beracun tersebut, dan terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan mereka setiap kali melewati pagar bambu rumah petani miskin yang malang itu. Mereka melemparkan tatapan sinis dan meludah ke tanah seolah menganggap tempat tinggal keluarga tersebut telah dikutuk oleh kekuatan gelap yang dibawa sang wanita. Di dalam rumah Wulandari yang mulai mendapatkan kembali tenaganya merasa sangat bersalah atas semua penderitaan yang harus ditanggung oleh penolongnya akibat kehadiran dirinya di sini. Ia sadar bahwa pakaian sutra kotor yang selalu melekat di tubuhnya telah menjadi sumber kecurigaan besar bagi warga desa yang belum pernah melihat bahan semewah itu. Suatu sore saat membersihkan diri di dekat sumur tua belakang rumah, ia memutuskan untuk mencuci pakaian tersebut agar tidak terlalu mencolok perhatian orang luar. Namun tanpa sengaja sepotong kain kecil bermotif emas yang tersembunyi di balik lipatan bajunya terjatuh ke tanah saat ia sedang menjemur cuciannya di pagar. Angin sore yang berhembus cukup kencang menerbangkan potongan kain sutra bermotif emas itu melewati pagar belakang rumah hingga jatuh tepat di jalan setapak luar. Nasib buruk seolah sedang mengintai keluarga Ki Danarta, karena pada saat yang bersamaan Ki Jatmiko sedang berjalan mengendap-endap memata-matai rumah tersebut dari arah semak belukar. Mata pria licik itu langsung tertuju pada benda berkilau yang tergeletak di atas tanah berdebu, dan ia segera memungutnya dengan tangan gemetar, penuh rasa penasaran. Ia mengamati kain halus itu dengan teliti, matanya terbelalak lebar saat melihat sulaman lambang seekor naga emas yang sangat rumit dan indah pada permukaannya. Senyum sinis seketika mengembang di wajah Ki Jatmiko, karena ia merasa telah menemukan senjata paling ampuh untuk menghancurkan hidup Ki Danarta di depan seluruh warga. Ia sangat yakin bahwa kain dengan lambang naga emas ini bukanlah barang sembarangan melainkan milik seorang pelarian berbahaya yang dicari oleh para prajurit kerajaan. Dengan langkah tergesa-gesa ia berlari menuju balai desa, berniat memamerkan penemuannya kepada semua orang untuk membuktikan bahwa wanita yang dilindungi Ki Danarta adalah buronan penjahat. Dalam pikirannya penemuan ini akan membuat warga desa marah besar dan mengusir keluarga miskin itu beserta tamu asingnya dari tanah kelahiran mereka selama-lamanya tanpa ampun.
Di waktu yang sama Wulandari baru menyadari bahwa kain sutra berharga yang menyembunyikan identitas aslinya telah hilang dari tumpukan baju cuciannya di pagar bambu. Wajahnya berubah menjadi sangat pucat karena ia tahu benda itu adalah satu-satunya tanda pengenal yang bisa membuktikan bahwa ia berasal dari keluarga keraton yang terhormat. Ia mencari ke setiap sudut halaman belakang menyibak dedaunan kering di dekat sumur tua dengan tangan gemetar, namun barang berharga itu tak kunjung ditemukan juga. Kepanikan mulai melanda hatinya membayangkan bahaya besar yang akan menimpa Ki Danarta jika ada orang jahat yang menemukan lambang naga emas tersebut, lalu menyalahgunakannya kelak. Mendengar suara gemerisik langkah gelisah di belakang rumah, Ki Danarta segera keluar dari ruang tamu untuk memeriksa keadaan tamunya yang tampak sangat kebingungan itu. Ia melihat Wulandari menangis terseduh-seduh sambil berlutut di tanah berdebu, memohon maaf karena telah menghilangkan barang sangat penting yang mungkin akan membawa petaka bagi mereka. Ki Danarta segera menolong wanita itu berdiri memintanya untuk tenang dan menjelaskan pelan-pelan benda apa sebenarnya yang telah hilang hingga membuatnya sangat ketakutan sore ini. Dengan suara lirih bergetar Wulandari menceritakan tentang potongan kain sutra berlambang naga emas yang merupakan lambang kebesaran keluarganya di lingkungan istana raja yang agung. Mata Ki Danarta membulat sempurna ketika mendengar pengakuan Wulandari, menyadari bahwa tamu yang ia selamatkan bukanlah wanita bangsawan biasa, melainkan seseorang dari kalangan keraton tinggi. Ia menyadari bahaya besar memang sedang mengancam keluarganya jika lambang kerajaan itu jatuh ke tangan orang-orang jahat yang ingin memanfaatkannya untuk memfitnah mereka berdua. Ia memegang pundak Wulandari dengan lembut meyakinkan wanita itu bahwa ia akan bertanggung jawab penuh menghadapi segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi sebentar lagi. Petani tua itu bergegas mengambil sebilah tongkat bambu untuk bersiap membela diri, karena ia memiliki firasat buruk bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera datang. Firasat buruk Ki Danarta ternyata benar, karena dari kejauhan terdengar suara gemuruh langkah kaki puluhan orang yang berjalan bergegas menuju rumahnya dengan membawa obor menyala. Suasana senja yang perlahan menggelap kini diterangi oleh nyala api yang menari-nari di tangan para penduduk desa yang berwajah penuh kemarahan dan kebencian memuncak. Di barisan paling depan tampak Ki Jatmiko berjalan angkuh memegang erat potongan kain sutra berlambang naga emas itu, seperti piala kemenangan yang sangat ia banggakan. Ia meneriakkan kata-kata kasar memanggil nama Ki Danarta. Menuduhnya telah menyembunyikan buronan kerajaan yang sangat berbahaya dan membawa malapetaka besar bagi seluruh penduduk desa. Mendengar keributan yang luar biasa, bising di halaman depan, Ningsi yang sedang terbaring lemah di kamarnya terbangun dengan napas tersengal-sengal menahan rasa sakit di dadanya. Anak perempuan yang malang itu berusaha keras memanggil ayahnya dengan suara serak ketakutan mendengar makian kasar yang dilontarkan oleh warga desa dari luar jendela kamarnya. Ki Danarta segera berlari masuk ke dalam kamar memeluk putrinya dengan erat mencoba menenangkan Ningsi yang tubuhnya bergetar hebat karena demam tinggi dan ketakutan mendalam. Ia membisikkan janji manis bahwa semuanya akan baik-baik saja, meskipun hatinya sendiri hancur melihat kondisi putrinya yang semakin kritis di tengah situasi mencekam ini. Wulandari berdiri gemetar di ambang pintu memandang wajah Ki Danarta dengan tatapan penuh penyesalan, merasa bahwa dirinya lah akar dari segala malapetaka yang menimpa keluarga baik ini. Ia menawarkan diri untuk keluar menemui warga desa dan menyerahkan nyawanya agar kemarahan mereka mereda dan tidak menyakiti siapapun di dalam rumah sederhana tersebut. Namun Ki Danarta menggelengkan kepalanya dengan tegas melarang wanita itu untuk keluar menghadapi bahaya karena ia telah berjanji akan melindungi nyawanya apapun yang terjadi malam ini. Petani miskin itu menarik napas panjang mengumpulkan seluruh sisa keberaniannya untuk keluar menghadapi fitnah dan amarah penduduk desa yang telah buta. Dengan langkah tegap Ki Danarta membuka pintu kayu rumahnya, melangkah keluar menuju beranda depan menghadapi puluhan obor yang menyala terang menyilaukan mata di tengah kegelapan malam. Ia berdiri sendirian di sana menghadapi tatapan penuh kebencian dari puluhan pasang mata tetangganya, sendiri yang dulu sangat ramah dan suka saling menolong di saat susah. Halaman rumah yang biasanya tenang kini dipenuhi oleh suara riuh rendah warga yang menuntut agar wanita asing pembawa sial itu segera diusir paksa, tanpa ada pengecualian. Ki Jatmiko yang berdiri paling depan tersenyum puas melihat wajah kelelahan Ki Danarta yang tampak tak berdaya menghadapi tekanan berat ini.
Ki Jatmiko mengangkat potongan kain sutra berlambang naga emas itu tinggi-tinggi memamerkannya kepada seluruh warga yang berkumpul agar mereka bisa melihat buktinya dengan sangat jelas. Ia berteriak lantang menuduh bahwa kain berlambang kerajaan ini adalah bukti kuat bahwa wanita yang disembunyikan Ki Danarta adalah buronan penjahat atau penyihir licik pembuat onar. Warga desa seketika terperanjat melihat lambang naga emas yang mewah itu, menyadari bahwa benda semacam itu hanya dimiliki oleh kalangan bangsawan istana yang berkedudukan sangat tinggi. Kecurigaan mereka semakin membesar menduga bahwa kehadiran wanita misterius itu akan membawa malapetaka mengerikan bagi keselamatan seluruh penduduk desa yang damai ini. Ki Danarta mengangkat kedua tangannya mencoba menenangkan kerumunan warga yang mulai beringas menuntut penjelasan atas kain sutra mencurigakan yang dipegang erat oleh Ki Jatmiko tersebut. Dengan suara yang lantang namun tetap menjaga kesopanan, ia menjelaskan bahwa kain itu memang milik tamunya. Namun, wanita itu bukanlah seorang buronan seperti yang dituduhkan. Ia berusaha meyakinkan warga bahwa tamunya adalah korban perampokan kejam di hutan yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan, bukan seorang penjahat yang pantas diburu dan diusir paksa. Namun penjelasan tulusnya justru disambut dengan tawa mengejek dari Ki Jatmiko yang menganggap alasan tersebut hanyalah karangan semata untuk menutupi kejahatan. Di tengah perdebatan sengit yang hampir berujung pada kerusuhan fisik itu, Nyi Rukmini tiba-tiba muncul membela kerumunan dengan langkah tenangnya yang selalu mengundang rasa segan. Kehadiran sesepuh desa itu sejenak menghentikan umpatan kasar warga yang langsung menundukkan kepala memberikan jalan baginya untuk melangkah mendekati beranda rumah Ki Danarta yang tegang. Nyi Rukmini menatap tajam ke arah Ki Jatmiko dan meminta potongan kain sutra itu dengan suara pelan, namun penuh ketegasan yang tak berani dibantah siapapun. Dengan tangan gemetar karena segan, Ki Jatmiko menyerahkan kain bukti itu kepada Nyi Rukmini, seraya menelan ludah menyembunyikan kepanikannya yang tiba-tiba muncul. Sesepuh desa itu mengamati lambang naga emas pada kain sutra tersebut dengan teliti menggunakan cahaya obor yang dibawa oleh warga berdiri di dekatnya malam itu. Ia mengenali lambang kebesaran itu dengan sangat baik karena di masa mudanya ia pernah mengabdi di lingkungan keraton dan tahu betul siapa pemilik lambang tersebut. Nyi Rukmini menarik napas panjang, lalu berbalik menghadap warga desa seraya berkata bahwa kain ini bukanlah milik penjahat, melainkan tanda kehormatan keluarga tabib agung istana. Pengumuman mengejutkan itu membuat seluruh warga terdiam kaku saling berpandangan dengan wajah penuh kebingungan, tidak percaya pada apa yang baru saja mereka dengar bersama. Ki Jatmiko yang merasa posisinya terancam segera membantah pernyataan Nyi Rukmini dengan suara keras berkeras bahwa wanita itu hanyalah penipu yang mencuri kain berharga tersebut. Ia menuduh Nyi Rukmini telah termakan tipu daya Ki Danarta yang sengaja bersekongkol dengan penyihir jahat untuk menghancurkan kedamaian desa dengan cerita bohong soal keraton. Fitnah murahan yang kembali dilontarkan oleh Ki Jatmiko itu membuat suasana kembali memanas. Beberapa pemuda desa yang sumbu pendek mulai kembali mengacungkan obor dan senjatanya. Mereka berteriak menuntut agar wanita itu diseret keluar dari rumah untuk diadili sendiri oleh warga desa tanpa mempedulikan peringatan tegas dari sesepuh desa mereka. Menyadari bahwa kata-kata saja tidak akan mampu meredakan kemarahan warga yang telah dibutakan oleh hasutan Ki Danarta, memutuskan untuk mengambil langkah berani malam itu. Ia masuk kembali ke dalam rumah dengan langkah tergesa-gesa menemui Wulandari yang masih berdiri gemetar di ruang tamu, memantau keributan dari balik celah dinding bambu. Pria parubaya itu menatap mata Wulandari dalam-dalam memintanya untuk bersiap menghadapi warga secara langsung, agar semua kebohongan dan kesalahpahaman ini bisa segera diakhiri. Wulandari yang awalnya ragu akhirnya menganggukkan kepala, mengumpulkan segenap keberaniannya demi menyelamatkan nyawa keluarga yang telah berkorban begitu banyak untuk mempertahankan hidupnya di desa. Perlahan pintu kayu rumah tua itu kembali terbuka lebar, menampakkan sosok Wulandari yang melangkah keluar mendampingi Ki Danarta menuju beranda depan di bawah cahaya obor. Penampilan wanita itu sungguh menyedihkan dengan pakaian sutra yang kotor dan wajah pucat pasi. Namun auranya tetap memancarkan kewibawaan seorang bangsawan sejati yang tak terbantahkan. Kehadirannya seketika membungkam teriakan kasar warga desa yang terpesona, sekaligus merasa canggung melihat keanggunan wanita malang itu, yang berdiri tegak menghadapi puluhan orang tanpa gentar. Tani,
Nyi Rukmini tersenyum lega melihat keberanian Wulandari menyadari bahwa inilah saat yang paling tepat untuk membongkar seluruh rahasia dan menghentikan kekacauan yang terjadi ini. Wulandari menatap sekeliling halaman yang dipenuhi oleh wajah-wajah penuh amarah, lalu dengan suara lembut, namun tegas ia memperkenalkan jati dirinya yang sebenarnya kepada mereka. Ia menceritakan bagaimana kawanan perampok kejam mencegat rombongannya di tengah hutan belantara menghabisi para pengawalnya, dan menyiksanya untuk meminta uang tebusan dalam jumlah yang sangat besar. Ia juga menjelaskan betapa mulianya hati Ki Danarta yang rela menukarkan seluruh uang obat putrinya demi menyelamatkan nyawa seorang wanita asing yang tidak dikenal sama sekali. Kisah pilu tersebut menyayat hati penduduk desa yang mulai menundukkan kepala menyadari betapa kejamnya prasangka buruk mereka selama ini terhadap keluarga Ki Danarta. Namun Ki Jatmiko yang keras kepala sama sekali tidak mau menerima kenyataan itu, dan kembali berteriak menuduh Wulandari sedang mengarang cerita sedih untuk memancing simpati. Ia memprovokasi warga dengan mengatakan bahwa tidak ada bukti kuat selain sepotong kain sutra kotor yang bisa saja didapatkan dari hasil curian di pasar kota. Pria berhati busuk itu menuntut bukti yang lebih nyata tentang identitas kerajaan Wulandari, menantangnya untuk menunjukkan tanda kebesaran lain jika ia memang benar-benar keturunan bangsawan. Provokasi itu berhasil menyulut kembali keraguan di hati beberapa warga yang masih menyimpan curiga, sehingga mereka kembali mengangkat obor tinggi-tinggi dengan wajah penuh ancaman. Menghadapi desakan bertubi-tubi itu, Wulandari terdiam sejenak mencoba mengingat sisa barang berharga yang mungkin masih ia simpan saat penjahat itu melucuti semua perhiasannya di hutan. Ia teringat pada sebuah cincin pusaka kecil yang selalu ia sembunyikan di balik lipatan rambutnya yang tebal agar tidak terlihat oleh para perampok kejam tersebut. Dengan tangan gemetar, ia mengurai ikatan rambutnya perlahan mencari cincin emas bermata batu giok hijau yang merupakan warisan turun-temurun dari keluarga Tabib Agung Istana Raya. Ia menemukan benda kecil berkilau itu dan memegangnya erat di telapak tangan, bersiap untuk menunjukkan bukti terakhir kebenarannya kepada seluruh warga desa yang menuntut. Ia mengangkat cincin berlapis emas itu tinggi-tinggi, membiarkan cahaya obor memantulkan kilauan hijau dari batu giok yang indah menyilaukan mata setiap orang yang memandangnya. Nyi Rukmini segera maju selangkah untuk melihat cincin pusaka tersebut lebih dekat. Matanya berkaca-kaca karena ia sangat mengenal bentuk dan ukiran khas pada cincin itu. Dengan suara bergetar karena harus sesepuh desa itu membenarkan bahwa cincin giok hijau tersebut adalah pusaka asli milik Tabib Agung Keraton yang sangat termasyhur namanya. Pernyataan dari Nyi Rukmini yang sangat dihormati ini akhirnya meruntuhkan sisa keraguan di hati warga desa, meninggalkan Ki Jatmiko terdiam pucat pasi ketakutan. Suasana di halaman rumah yang sebelumnya penuh dengan teriakan kebencian, kini berubah menjadi sunyi senyap, dipenuhi oleh rasa penyesalan yang teramat dalam dari penduduk desa. Mereka menyadari betapa bodohnya mereka karena mudah dihasut oleh Ki Jatmiko untuk membenci seorang pria berhati malaikat yang telah menyelamatkan nyawa putri kerajaan yang penting. Beberapa warga mulai menjatuhkan obor mereka ke tanah dan menundukkan kepala malu, tak berani menatap wajah Ki Danarta yang tampak begitu lelah namun tetap tegar. Ketegangan memuncak saat sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara derap langkah kuda yang sangat cepat menuju ke arah desa, memecah kesunyian malam yang sangat mencekam. Semua orang menahan napas mendengarkan suara gemuruh langkah kuda yang semakin mendekat menuju desa mereka, membawa firasat akan datangnya sebuah perubahan besar yang tidak terduga. Nyi Rukmini menatap tajam ke ujung jalan desa yang gelap, meyakini bahwa kebenaran malam ini akan segera disempurnakan oleh kedatangan utusan dari pihak keraton. Sementara itu di dalam kamarnya, Ningsih yang masih menahan sakit terus berdoa dengan sisa tenaganya, berharap ayahnya bisa melewati ujian berat ini dengan selamat. Wulandari menggenggam erat tangan Ki Danarta, bersiap menyambut apapun yang akan muncul dari kegelapan malam yang perlahan mulai tersibak oleh cahaya obor baru di sana. Suara derap langkah kuda yang bergemuruh memecah kesunyian malam di desa itu semakin lama terdengar, semakin memekakkan telinga. Puluhan obor baru bermunculan dari ujung jalan tanah, menerangi kegelapan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan mata penduduk desa. Rombongan prajurit berpakaian zirah kerajaan tiba dengan gagah berani mengendarai kuda-kuda besar yang gagah perkasa memasuki halaman rumah sederhana Ki Danarta.
Debu beterbangan ke udara membuat warga desa terbatuk-batuk dan terpaksa mundur beberapa langkah untuk memberikan jalan kepada tamu agung tersebut. Kuda paling depan ditunggangi oleh seorang pria parubaya berjubah sutra hijau yang memancarkan kewibawaan luar biasa memandangi kerumunan dengan tajam. Pria berjubah hijau itu segera turun dari punggung kudanya dengan gerakan lincah meski usianya tidak lagi muda malam itu. Matanya langsung tertuju pada sosok wanita berbalut sutra kotor yang berdiri gemetar di beranda rumah kayu milik Ki Danarta tersebut. Tanpa mempedulikan tatapan heran warga desa, pria agung itu berlari kecil mendekati Wulandari dengan air mata yang berlinang membasahi pipinya. Wulandari menjerit memanggil ayahnya lalu berhamburan ke dalam pelukan pria itu meluapkan segala ketakutan dan penderitaan yang ia alami selama ini. Penduduk desa terdiam kaku menyaksikan pertemuan mengharukan antara seorang ayah dan anak perempuannya yang sempat dikabarkan hilang diculik perampok ganas. Tangis haru pecah di halaman rumah yang sebelumnya dipenuhi oleh teriakan kebencian dan fitnah keji dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pria berjubah hijau itu membelai rambut Wulandari dengan penuh kasih sayang, bersyukur kepada Sang Pencipta karena putrinya masih diberikan keselamatan jiwa. Ia kemudian melepaskan pelukannya perlahan dan menatap wajah putrinya dengan saksama memastikan tidak ada luka parah yang membahayakan nyawa sang buah hati. Wulandari tersenyum sambil menghapus air matanya lalu menunjuk ke arah Ki Danarta yang berdiri mematung di sudut beranda rumah sederhananya. Ia menceritakan bagaimana petani miskin itu mengorbankan segalanya demi menebus nyawanya dari cengkraman penjahat hutan. Mendengar cerita putrinya, pria berjubah hijau itu segera melangkah mendekati Ki Danarta dan membungkukkan badannya dengan sangat hormat di hadapan petani tersebut. Warga desa terkesiap melihat seorang pejabat tinggi kerajaan memberikan penghormatan yang begitu besar kepada tetangga mereka yang paling miskin dan sederhana. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai tabib agung istana yang selama ini memimpin seluruh pengobatan keluarga raja di keraton pusat yang megah. Ia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ki Danarta atas kebaikan hatinya yang luar biasa menyelamatkan putri tunggal kesayangannya dari maut. Ki Danarta merasa sangat canggung dan segera membalas penghormatan itu dengan tubuh gemetar. Ki Jatmiko yang menyaksikan pemandangan itu dari balik kerumunan warga merasa lututnya sangat lemas bagaikan kehilangan tulang penyangganya malam ini. Wajahnya yang semula sombong kini berubah menjadi sepucat kapas menyadari bahwa kebohongan besarnya telah terbongkar di hadapan utusan resmi kerajaan yang berkuasa. Ia mencoba mundur perlahan berniat melarikan diri dari tempat itu sebelum ada yang menyadari keberadaannya dan meminta pertanggungjawabannya atas semua fitnah keji. Namun Nyi Rukmini yang tajam penglihatannya segera menunjuk ke arah pria licik itu dengan tongkat kayunya, menyuruh warga untuk mencegahnya kabur malam itu. Beberapa pemuda desa langsung bergerak cepat mengepung Ki Jatmiko, menutup semua jalan keluarnya. Tabib Agung menatap Ki Jatmiko dengan sorot mata yang sangat tajam dan penuh wibawa membuat pembuat onar itu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Wulandari menjelaskan kepada ayahnya bagaimana pria usil itu telah menghasut seluruh desa untuk membenci keluarga penyelamatnya tanpa alasan yang jelas sedikitpun. Tabib Agung menghela napas panjang menahan amarahnya, karena ia tidak ingin menodai malam penuh keajaiban ini dengan hukuman kekerasan yang menyakitkan. Ia hanya menegur Ki Jatmiko dengan suara berat mengatakan bahwa kedengkian hanya akan menghancurkan jiwa pelakunya sendiri di masa depan yang kelak. Pria pembuat fitnah itu tertunduk malu tak berani mengucapkan sepatah kata pun untuk membela dirinya. Warga desa yang lain juga ikut menundukkan kepala merasa sangat malu atas kebodohan mereka yang begitu mudah termakan oleh hasutan Ki Jatmiko. Mereka menyadari bahwa mereka telah berbuat sangat zalim kepada Ki Danarta yang sebenarnya memiliki hati bak malaikat tanpa pamrih menolong sesama manusia. Beberapa tetangga memberanikan diri maju ke depan merangkapkan kedua tangannya untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ki Danarta dan tamu kerajaannya. Ki Danarta dengan kebesaran hatinya yang tulus tersenyum hangat dan memaafkan semua kesalahan tetangganya tanpa menyimpan dendam sedikit pun di dalam lubuk hatinya. Suasana malam itu seketika berubah damai dipenuhi rasa persaudaraan yang kembali rekat. Setelah keadaan menjadi tenang, Ki Danarta tiba-tiba teringat pada putrinya yang masih terbaring sekarat di dalam kamar sempit tanpa pengobatan apapun. Raut wajahnya kembali memancarkan kesedihan yang mendalam membuat Tabib Agung mengernyitkan dahi penasaran dan bertanya apa yang sedang mengganggu pikiran sang penolong.
Wulandari segera menceritakan tentang penyakit aneh yang diderita oleh Ningsih dan bagaimana Ki Danarta rela memberikan uang obat anaknya demi menebus dirinya. Tabib Agung tertegun mendengar pengorbanan yang begitu besar itu. Hatinya tersentuh oleh cinta seorang ayah yang rela menanggung penderitaan luar biasa. Ia segera meminta Ki Danarta untuk membawanya melihat kondisi gadis kecil tersebut. Ki Danarta memimpin langkah Tabib Agung, memasuki rumah sederhananya yang temaram diterangi oleh lampu minyak kecil yang hampir kehabisan bahan bakarnya. Di dalam kamar Ningsih terbaring dengan napas yang semakin lemah, wajahnya nyaris tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan selain hembusan udara yang sangat pelan. Tabib Agung duduk di tepi ranjang bambu mengeluarkan sebuah kotak kayu berukir dari balik jubahnya yang berisi peralatan medis kerajaan terbaik. Ia memeriksa denyut nadi Ningsih dengan sangat teliti, lalu mengamati warna kulit dan bola mata gadis kecil itu dalam keheningan yang mencekam. Ki Danarta berdiri di ambang pintu menahan napasnya berharap cemas menunggu hasil pemeriksaan tersebut. Setelah beberapa saat memeriksa, Tabib Agung menghela napas panjang dan tersenyum tipis ke arah Ki Danarta yang wajahnya penuh dengan ketegangan. Ia menyatakan bahwa penyakit Ningsih memang sangat langka dan mematikan, namun keajaiban nasib telah membawa mereka bertemu di saat yang paling tepat. Obat untuk penyakit ini kebetulan merupakan ramuan rahasia istana yang bahan-bahannya selalu dibawa oleh Tabib Agung kemanapun ia bepergian. Ki Danarta seketika bersimpuh di lantai tanah menangis tersedu-sedu, mengucapkan syukur kepada Sang Pencipta atas keajaiban yang tidak pernah ia sangka sebelumnya. Pengorbanannya yang tulus ternyata membawa jalan kesembuhan bagi putrinya yang tercinta ini. Tabib Agung segera meracik beberapa jenis dedaunan kering dan serbuk mutiara langka ke dalam sebuah mangkuk keramik kecil yang sangat indah. Ia meminta Wulandari membawakan air hangat dari dapur, lalu mencampurkan ramuan tersebut hingga menghasilkan aroma harum yang menenangkan jiwa seisi ruangan. Dengan penuh kelembutan, Tabib Agung meminumkan ramuan berharga itu ke mulut Ningsih, sedikit demi sedikit memastikan setiap tetesnya tertelan dengan sangat baik. Ningsih sempat terbatuk pelan, namun tak lama kemudian, wajah pucatnya mulai menampakkan semburat kemerahan yang menandakan racun di tubuhnya perlahan memudar hari ini. Napas gadis kecil itu pun berangsur-angsur menjadi lebih teratur dan tenang kembali. Warga desa yang masih menunggu di luar rumah mengintip dari balik celah dinding bambu dengan perasaan campur aduk antara menyesal dan takjub. Mereka menyaksikan bagaimana kebesaran hati Ki Danarta telah mengundang pertolongan dari tempat yang paling tinggi menyelamatkan nyawa anaknya dari ambang kematian pasti. Nyi Rukmini tersenyum bijak di halaman, menyadari bahwa kebenaran selalu memiliki cara yang indah untuk menunjukkan dirinya di saat yang paling tepat. Ia memerintahkan beberapa ibu-ibu desa untuk kembali ke rumah mereka dan menyiapkan makanan lezat untuk menyambut para tamu kehormatan dari istana. Warga segera bergegas melaksanakan perintah itu dengan hati yang penuh rasa syukur. Di dalam kamar, Ki Danarta tak henti-hentinya mencium punggung tangan putrinya yang mulai terasa hangat kembali setelah berhari-hari dingin seperti bongkahan es. Ia menatap wajah Tabib Agung dengan mata berkaca-kaca, kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya yang teramat dalam dari dasar sanubarinya terdalam. Tabib Agung menepuk bahu petani miskin itu, dengan lembut mengatakan bahwa kebaikan hati Ki Danarta lah yang sebenarnya menyembuhkan putrinya sendiri hari ini. Jika Ki Danarta tidak menolong Wulandari, maka Tabib Agung tidak akan pernah menginjakkan kakinya di desa terpencil ini untuk memberikan ramuan tersebut. Ini adalah balasan setimpal dari alam semesta atas ketulusan seorang manusia. Sementara itu di halaman luar, Ki Jatmiko diam-diam berusaha menyelinap pergi, menyusuri kegelapan malam tanpa berani menatap wajah siapapun yang ada di sana. Rasa malunya sudah tak tertahankan lagi menyadari bahwa ia tidak akan pernah lagi mendapatkan tempat di hati warga desa yang sangat damai ini. Kepergiannya tidak dihalangi oleh siapapun, karena warga merasa ketidakhadirannya justru akan membawa kedamaian yang jauh lebih besar bagi kehidupan kampung mereka. Nyi Rukmini hanya memandangi punggung pria pembuat onar itu dari kejauhan, berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga baginya di masa depan kelak. Desa ini akhirnya kembali bersih dari racun kebencian yang sempat merusak persaudaraan. Malam semakin larut, namun suasana di sekitar rumah Ki Danarta justru semakin hangat
dan penuh dengan kegembiraan yang tak terlukiskan oleh kata-kata. Para tetangga mulai berdatangan membawa berbagai macam makanan tradisional. Hasil bumi mereka menyajikannya di atas tikar pandan yang digelar di halaman luas. Rombongan prajurit kerajaan dipersilakan untuk ikut menikmati hidangan sederhana. Namun lezat itu berbaur dengan penduduk desa tanpa ada sekat pemisah strata sosial. Tabib Agung dan Wulandari duduk berdampingan dengan Ki Danarta, menikmati secangkir teh hangat sambil bercengkerama dengan Nyi Rukmini yang penuh dengan kearifan. Tawa renyah sesekali terdengar memecah keheningan malam menyapu bersih sisa ketegangan kelam. Wulandari menatap sekeliling dengan perasaan lega yang luar biasa menyadari bahwa masa-masa penderitaannya di hutan dan di desa ini telah berakhir indah. Ia memandang Ki Danarta dengan penuh rasa hormat menganggap pria parubaya itu sebagai ayah keduanya yang telah menyelamatkan hidup dan kehormatannya. Ia berjanji akan selalu mengingat desa kecil ini dan berencana untuk mengirimkan bantuan bahan pangan setiap bulan sebagai bentuk rasa terima kasihnya. Warga desa yang mendengar janji tersebut bersorak. Gembira merasa sangat bersyukur atas keberkahan melimpah yang datang menyertai keluarga bangsawan berhati mulia tersebut sekarang. Kedamaian benar-benar telah kembali memeluk erat desa kuno yang permai ini. Di tengah kemeriahan jamuan makan malam sederhana itu, Ningsih perlahan membuka matanya merasa jauh lebih segar dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memanggil ayahnya dengan suara yang cukup lantang membuat semua orang di ruangan itu menoleh dengan wajah penuh rasa gembira dan terkejut. Ki Danarta segera berlari memeluk putrinya menciumi dahi anak itu. Berkali-kali menyalurkan seluruh kasih sayangnya yang sempat tertahan oleh rasa putus asa mendalam. Ningsih tersenyum lebar melihat rumahnya dipenuhi oleh banyak orang tersayang, termasuk wanita bangsawan cantik yang kini mengenakan jubah bersih pemberian ayahnya. Keajaiban malam itu benar-benar sempurna menyatukan hati semua orang dalam sukacita. Tabib Agung mendekati ranjang Ningsih dan memberikan sebuah kalung berliontin batu gio kecil, sebagai tanda persahabatan abadi antara keluarga keraton dan keluarga petani. Ia mengatakan bahwa liontin itu akan selalu menjaga kesehatan Ningsih dan menjadi pengingat akan kebaikan hati ayahnya yang luar biasa tak tertandingi di dunia. Ningsih menerima kalung itu dengan tangan mungilnya, matanya berbinar-binar penuh kegembiraan mengucapkan terima kasih dengan nada suara yang sangat sopan dan manis. Wulandari juga ikut memeluk gadis kecil itu membelai rambutnya membisikkan doa kebahagiaan untuk masa depan Ningsih yang cerah. Kasih sayang terpancar jelas di ruangan sempit itu. Melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah Ningsih, warga desa yang sebelumnya sempat berbuat salah merasa hati mereka tersentuh oleh kehangatan yang luar biasa. Mereka menyadari bahwa kebaikan sekecil apapun akan selalu membuahkan hasil yang manis pada akhirnya, meskipun harus melewati berbagai rintangan badai yang menyakitkan. Beberapa ibu desa bahkan meneteskan air mata haru melihat Ningsih kembali tersenyum ceria, membayangkan betapa sedihnya jika mereka mengusir keluarga malang ini tadi. Pengalaman malam ini telah mengajarkan mereka pelajaran hidup yang berharga tentang arti saling mempercayai dan menghindari prasangka buruk terhadap sesama manusia. Pelajaran berharga ini akan terus diwariskan kelak. Angin malam bertiup sepoi-sepoi membawa aroma bunga melati dari halaman belakang rumah menyempurnakan suasana damai yang kini bertahta di desa kuno tersebut. Tabib Agung memutuskan untuk bermalam di balai desa bersama rombongan prajuritnya, memberikan waktu bagi Ningsih untuk memulihkan tenaganya setelah meminum ramuan mujarab istana. Wulandari memilih untuk tetap tidur di rumah Ki Danarta, menempati tikar pandannya dengan perasaan tenang dan aman, tanpa ada lagi rasa ketakutan menghantui. Ki Danarta berjaga di depan pintu kamarnya memastikan putrinya tidur nyenyak dengan senyum damai yang selalu menghiasi wajah tua lelahnya sepanjang malam ini. Segalanya terasa begitu indah, layaknya sebuah mimpi nyata. Keesokan harinya sinar matahari pagi menyapa desa dengan kehangatan yang luar biasa cerah, seolah ikut merayakan kebahagiaan yang sedang dirasakan oleh penduduknya. Burung-burung berkicau riang di dahan pepohonan menemani aktivitas warga yang mulai membersihkan halaman balai desa untuk mempersiapkan keberangkatan rombongan tamu agung kerajaan tersebut. Ki Danarta bangun lebih awal dari biasanya, wajahnya tidak lagi murung, melainkan memancarkan aura semangat hidup yang telah lama hilang dari dirinya.
Ia memasak air hangat dan menyiapkan sarapan sederhana dengan bahan makanan yang diberikan oleh para tetangga malam tadi sebagai bentuk permohonan maaf mereka. Aroma masakan tradisional menguar lezat menyapa indera penciuman semuanya. Ningsih terbangun dengan tubuh yang terasa sangat ringan. Ia bahkan bisa bangkit dari tempat tidur tanpa harus dibantu oleh ayahnya pagi itu. Ia berjalan keluar kamar dengan langkah kecilnya yang riang membuat Ki Danarta hampir menjatuhkan sendok kayunya karena terkejut, bercampur bahagia tak terkira. Wulandari yang sedang merapikan tempat tidurnya, segera berlari menghampiri gadis kecil itu, memeluknya erat dan memuji Ningsih yang terlihat sangat sehat hari ini. Tawa bahagia ketiganya menggema di seluruh sudut rumah kayu sederhana tersebut menghapus bersih semua sisa kesedihan yang pernah bersarang selama berbulan-bulan lamanya. Kehidupan keluarga kecil ini seolah terlahir kembali benderang. Tabib Agung beserta rombongan prajuritnya tiba di halaman rumah Ki Danarta membawa beberapa kereta kuda yang diisi penuh dengan hadiah bahan pangan bergizi. Hadiah tersebut diberikan sebagai bentuk rasa terima kasih tambahan dari istana atas perlindungan yang telah diberikan kepada putri bangsawan yang amat disayangi raja. Ki Danarta merasa sangat sungkan menerima pemberian sebanyak itu, namun Tabib Agung bersikeras memintanya untuk menerimanya demi kesejahteraan masa depan putrinya di kemudian hari. Warga desa berkumpul di sepanjang jalan tanah, melambaikan tangan dengan senyum ramah, menyambut pagi yang penuh dengan kedamaian dan kerukunan antar sesama manusia. Tidak ada lagi kebencian di antara mereka. Kini segala kesalahpahaman telah sirna digantikan oleh sebuah kebenaran yang membawa berkah melimpah bagi orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan hatinya setiap waktu tiba. Ki Jatmiko tidak pernah terlihat lagi batang hidungnya di desa tersebut. Ia memilih pergi mencari kehidupan baru karena tidak sanggup menanggung rasa malu. Warga desa yang tersisa kini hidup rukun berdampingan saling membantu satu sama lain tanpa membedakan status sosial maupun kekayaan yang dimiliki masing-masing keluarga. Rumah sederhana Ki Danarta kembali menjadi tempat yang nyaman dan damai menyambut babak baru kehidupan yang jauh lebih bahagia dari masa sulit sebelumnya. Cahaya mentari pagi menyinari desa dengan begitu indah. Keputusan berani seorang ayah untuk mengorbankan segalanya demi nyawa orang lain ternyata telah membuka jalan takdir yang paling menakjubkan bagi keluarganya sendiri akhirnya. Cerita tentang kebaikan hati Ki Danarta dan balasan kebaikan dari semesta ini akan terus dikenang dan diceritakan dari mulut ke mulut di desa. Nyi Rukmini tersenyum puas melihat kerukunan yang kembali terjalin erat, meyakini bahwa selama manusia menjaga niat baiknya, maka keajaiban tidak akan pernah mati. Semua kebenaran sudah terungkap dengan sangat jelas, memberikan pelajaran tentang betapa kuatnya kekuatan kasih sayang dalam mengalahkan segala bentuk kebencian dan kejahatan di dunia. Akhirnya malam gelap itu berganti menjadi pagi cemerlang. Matahari pagi bersinar terang menyinari seluruh penjuru desa, membawa kehangatan yang telah lama menghilang dari rumah sederhana milik Ki Danarta yang malang. Angin sejuk berhembus lembut, menyapu dedaunan kering di halaman depan, menciptakan melodi alam yang sangat menenangkan bagi siapa saja yang mendengarnya pagi itu. Kehidupan penduduk kampung perlahan kembali berjalan seperti biasa, seolah badai kebencian dan fitnah keji yang sempat melanda tidak pernah terjadi di tempat ini. Senyum ramah mulai kembali menghiasi wajah para tetangga yang berlalu lalang melewati pagar bambu rumah petani miskin berhati malaikat tersebut setiap harinya. Di halaman rumah Ningsih tampak berlarian mengejar kupu-kupu kuning, dengan tawa riang yang menggema merdu memecah kesunyian desa kuno yang sangat permai ini. Wajah gadis kecil itu tidak lagi pucat, melainkan memancarkan rona kemerahan yang sehat, berkat khasiat ramuan mujarab pemberian Tabib Agung istana semalam. Ki Danarta duduk di anak tangga beranda kayu memperhatikan putrinya bermain dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa doa panjangnya selama ini akhirnya terjawab indah. Beban berat yang bertahun-tahun menghimpit dadanya, kini sirna tak bersisa, digantikan oleh rasa syukur yang teramat dalam kepada Sang Pencipta alam semesta raya. Raden Ajeng Wulandari melangkah keluar dari dalam rumah mengenakan pakaian sutra bersih pemberian warga desa yang telah mencucinya dengan sangat hati-hati pagi tadi. Ia menghampiri Ki Danarta di beranda lalu duduk di samping pria parubaya itu untuk menikmati secangkir teh hangat yang baru saja diseduh. Wulandari memandang hamparan ladang hijau di kejauhan dengan perasaan campur aduk antara bahagia karena akan segera pulang dan sedih meninggalkan keluarga baru ini.
Ia menoleh menatap Kidanarta, lalu mengucapkan kalimat perpisahan yang sangat menyentuh hati, berjanji tidak akan pernah melupakan jasa besar petani miskin tersebut. Mendengar ucapan perpisahan itu, Kidanarta tersenyum tulus membalas tatapan Wulandari dengan sorot mata kebapakan yang penuh dengan kasih sayang tak terhingga indahnya. Ia meletakkan cangkir tehnya di atas lantai kayu, lalu berkata dengan suara serak namun tenang, bahwa kebahagiaan terbesar baginya adalah melihat mereka selamat. Pria sederhana itu tidak pernah mengharapkan balasan apapun dari sang putri bangsawan, karena menolong sesama manusia adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan tanpa pamrih. Ia hanya berpesan agar Wulandari selalu menjaga kesehatan dan menjadi wanita yang bijaksana kelak saat memimpin keluarganya di keraton megah sana. Tabib Agung yang telah selesai mempersiapkan kereta kuda kerajaannya berjalan menghampiri mereka berdua di beranda rumah dengan wajah berseri-seri penuh kedamaian abadi. Ia mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Kidanarta, sekali lagi menyampaikan rasa hormat terdalam dari seluruh keluarga istana atas pengorbanan luar biasa tersebut. Pria berpakaian mewah itu menegaskan kembali janjinya untuk mengirimkan bantuan pangan dan obat-obatan setiap bulan agar penduduk desa ini selalu hidup sejahtera selamanya. Kidanarta menundukkan kepalanya dalam-dalam, merasa sangat segan menerima kebaikan hati yang begitu besar dari seorang pejabat tinggi kerajaan yang sangat berkuasa itu. Dari arah jalan setapak Nyi Rukmini berjalan perlahan menggunakan tongkat kayunya mendekati rombongan istana yang bersiap untuk kembali ke pusat kota kerajaan. Sesepuh desa yang bijaksana itu tersenyum hangat melihat suasana kekeluargaan yang terjalin begitu erat antara rakyat jelata dan para bangsawan tinggi keraton. Tabib Agung segera menyambut kedatangan Nyi Rukmini dengan sangat hormat, menyadari bahwa wanita tua inilah yang telah membantu menenangkan amarah warga semalam. Mereka saling bertukar salam keselamatan, mengucapkan doa-doa baik untuk perjalanan panjang yang akan ditempuh oleh rombongan tersebut melintasi hutan belantara yang cukup berbahaya. Wulandari beranjak dari tempat duduknya, lalu berlari kecil menghampiri Ningsih yang sedang asyik bermain tanah di dekat sumur tua belakang rumah sana. Wanita cantik itu berjongkok mensejajarkan tubuhnya dengan Ningsih, lalu memeluk gadis kecil itu erat-erat, seolah enggan melepaskan ikatan persaudaraan yang telah terjalin manis. Ia mencium kedua pipi Ningsih dengan penuh kasih sayang, berbisik lembut, memintanya untuk selalu patuh kepada ayahnya dan tumbuh menjadi anak yang tangguh. Ningsih menganggukkan kepalanya dengan polos, mengusap air mata yang tiba-tiba menetes dari sudut mata Wulandari menggunakan jari-jari mungilnya yang masih sedikit kotor. Setelah perpisahan yang penuh haru itu, Wulandari berjalan didampingi ayahnya menuju kereta kuda kerajaan yang telah dihiasi kain sutra berwarna keemasan berkilau. Penduduk desa berbaris rapi di sepanjang sisi jalan melambaikan tangan mereka dengan senyum lebar yang memancarkan ketulusan dari dasar hati paling dalam. Kidanarta berdiri mematung di dekat pintu pagar bambunya memandangi kepergian rombongan itu, dengan perasaan lega yang menyelimuti seluruh relung jiwanya kini. Kuda-kuda tangguh mulai melangkah perlahan menarik kereta mewah tersebut meninggalkan kepulan debu tipis yang berterbangan ke udara seiring tiupan angin pagi yang sejuk. Ningsih berlari mendekati ayahnya, lalu menggenggam tangan kasar Kidanarta kuat-kuat, ikut menatap ke arah ujung jalan desa yang mulai terlihat sepi. Suara derap langkah kuda dan roda kereta perlahan menghilang tertelan jarak yang semakin jauh membawa pergi tamu kehormatan yang merubah nasib mereka. Kidanarta mengusap puncak kepala putrinya dengan lembut, merasakan kehangatan tubuh anak itu yang kini telah sepenuhnya terbebas dari ancaman penyakit mematikan. Ia bersyukur kepada Sang Pencipta karena badai ujian yang sangat mengerikan ini telah berlalu, memberikan kehidupan baru yang lebih cerah bagi keluarga kecilnya. Hari beranjak siang ketika para tetangga mulai kembali bekerja di ladang dan sawah mereka masing-masing dengan semangat baru yang berkobar di dada. Suasana desa kembali dipenuhi oleh suara celoteh ibu-ibu yang mencuci pakaian di pinggir sungai, dan gelak tawa anak-anak yang asyik bermain petak umpet. Rumah Kidanarta yang dulunya dihindari kini menjadi tempat singgah yang paling disukai oleh warga yang kelelahan setelah seharian membanting tulang bekerja keras. Mereka sering mampir hanya sekadar untuk menyapa Ningsih atau membawakan sedikit hasil panen sebagai bentuk perhatian dan rasa persaudaraan yang kembali tumbuh subur.
Menjelang sore hari, Kidanarta mulai sibuk di dapur kayu belakang rumahnya meracik bumbu masakan sederhana dari sayuran segar pemberian tetangga sebelah. Asap putih mengepul keluar dari celah atap rumbia, membawa aroma sedap yang menggugah selera makan siapa saja yang kebetulan melintas di depan rumahnya. Ningsi duduk manis di atas lincak bambu memperhatikan ayahnya memasak, sambil sesekali bernyanyi kecil, melantunkan tembang tradisional warisan leluhur Nusantara yang merdu. Pemandangan ini sangat kontras dengan hari-hari sebelumnya di mana dapur itu selalu dingin, karena tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak oleh ayah malang itu. Matahari mulai condong ke ufuk barat memancarkan cahaya jingga keemasan saat ayah dan anak itu duduk bersama menikmati hidangan makan malam mereka. Meskipun lauknya hanya berupa sayur bening dan tempe goreng, namun rasanya jauh lebih nikmat dibandingkan hidangan mewah di istana raja manapun hari ini. Ningsi makan dengan sangat lahap, suap demi suap masuk ke dalam mulut mungilnya, membuat Kidanarta tersenyum bahagia melihat nafsu makan putrinya kembali. Mereka berdua makan dalam keheningan yang nyaman, hanya terdengar suara denting sendok yang beradu dengan piring tanah liat di atas meja bambu reyot itu. Setelah membersihkan sisa makan malam, Kidanarta membuat 2 cangkir teh melati hangat untuk dinikmati bersama putrinya di serambi depan rumah yang temaram. Udara malam mulai terasa dingin menusuk kulit. Namun kehangatan teh melati itu mampu mengusir rasa gigil yang mencoba merayap masuk ke dalam tubuh. Ningsi menyandarkan kepalanya di pelukan sang ayah mendengarkan detak jantung pria parubaya itu yang kini terdengar jauh lebih tenang dan sangat teratur. Mereka menatap langit malam yang bersih bertaburan ribuan bintang gemerlap seolah sedang merayakan kedamaian abadi yang akhirnya memayungi desa kuno yang indah tersebut. Di balai desa beberapa pria parubaya tampak duduk bersila membentuk lingkaran kecil sambil menghisap tembakau lintingan mereka dengan sangat santai malam itu. Mereka memperbincangkan kejadian luar biasa yang baru saja berlalu dengan nada suara yang penuh kekaguman terhadap kebesaran hati tetangga miskin mereka itu. Seseorang dari mereka menyebutkan bahwa kepergian Ki Jatmiko dari desa adalah sebuah berkah tersendiri yang membuat lingkungan kampung kembali menjadi aman dan sangat tentram. Tidak ada lagi fitnah keji yang beredar bebas meracuni pikiran warga, karena sumber segala kekacauan itu telah menghilang tertelan rasa malunya sendiri selamanya. Nyi Rukmini yang kebetulan lewat di depan balai desa menghentikan langkahnya sejenak untuk mendengarkan perbincangan para pria dewasa tersebut dengan senyum tipis. Ia menganggukkan kepalanya pelan menyetujui pendapat mereka. Lalu menimpali dengan suara seraknya yang khas mengingatkan kembali akan pentingnya menjaga kerukunan antar sesama tetangga. Sesepuh wanita itu berpesan agar kejadian ini dijadikan pelajaran berharga bagi seluruh generasi muda desa untuk tidak mudah terpancing emosi oleh kabar burung semata. Setelah memberikan nasihat singkat, ia pun melanjutkan langkah kakinya yang tertatih kembali ke gubuk sederhananya untuk beristirahat menikmati sisa usianya yang damai. Kembali ke rumah Kidanarta, Ningsih rupanya sudah tertidur pulas dalam pelukan hangat ayahnya di serambi depan, meninggalkan cangkir tehnya yang masih tersisa. Wajah gadis kecil itu terlihat sangat damai tanpa ada lagi kerutan kesakitan yang selama ini selalu menghiasi tidurnya setiap malam berturut-turut. Kidanarta mengangkat tubuh mungil putrinya dengan sangat hati-hati membawanya masuk ke dalam kamar tidur, lalu merebahkannya di atas ranjang bambu yang sederhana. Ia menyelimuti tubuh Ningsih dengan kain tenun usang mencium keningnya penuh kasih sayang, sebelum akhirnya berjalan keluar kamar, menutup pintu kayu itu perlahan. Pria parubaya itu melangkah menuju sumur tua di halaman belakang untuk mencuci kakinya sebelum merebahkan diri mengistirahatkan tubuhnya yang lelah. Bunyi timba yang beradu dengan dinding batu sumur, memecah kesunyian malam diiringi suara jangkrik yang bernyanyi bersahutan dari balik semak belukar rimbun. Air sumur yang sangat dingin memberikan kesegaran luar biasa menyapu sisa-sisa keringat dan rasa penat yang menempel di kulit kasarnya seharian penuh. Ia menatap pantulan bulan purnama di permukaan air genangan tersenyum membayangkan hari esok yang pasti akan jauh lebih baik dari masa lalu kelamnya. Sumur tua itu seolah menjadi saksi bisu atas segala penderitaan dan keajaiban yang telah terjadi di rumah sederhana tersebut selama beberapa hari terakhir. Di dekat sumur itulah Wulandari hampir kehilangan nyawanya karena ketakutan saat dituduh sebagai wanita penyihir jahat oleh penduduk desa yang sedang marah besar.
Namun kini tempat itu kembali menjadi sudut yang paling menenangkan, menyuguhkan air jernih kehidupan yang selalu memberikan manfaat bagi penghuni rumah setiap waktu. Ki Danarta meletakkan timba kayu itu di tempatnya semula lalu berjalan kembali ke dalam rumah dengan langkah kaki yang jauh lebih ringan malam ini. Ia berdiri di ruang tamu yang temara memandangi sudut ruangan tempat Wulandari biasa, duduk meringkuk ketakutan saat badai amarah warga sedang memuncak hebat. Tikar pandan yang dulu digunakan oleh wanita bangsawan itu untuk tidur, kini telah digulung rapi dan disandarkan di dekat dinding anyaman bambu. Ruangan itu kini terasa sangat luas dan lengang, namun tidak ada sedikit pun rasa sepi yang menyelinap ke dalam hati Ki Danarta saat memandangnya. Semuanya telah kembali pada tempatnya yang semestinya, membawa keseimbangan alam yang menenangkan jiwa manusia yang tinggal di dalam rumah gubuk reot tersebut. Sebelum memejamkan matanya, Ki Danarta duduk bersila. Di atas tikar pandannya mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi untuk memanjatkan doa syukur kehadirat Sang Pencipta. Ia berterima kasih atas ujian berat yang telah memperkuat imannya serta keajaiban kesembuhan yang dikaruniakan kepada Ningsih putri semata wayangnya tercinta itu. Ia juga mendoakan kebaikan bagi Wulandari dan Tabib Agung, berharap keluarga istana tersebut selalu diberikan perlindungan dan keselamatan dimanapun mereka berada. Untayan doa tulus itu mengalir deras dari bibirnya menembus batas langit malam, membawa kedamaian yang sejati ke seluruh penjuru desa kuno Nusantara ini. Rasa kantuk perlahan mulai menyerang kedua kelopak matanya yang sudah terlihat sangat keriput termakan usia dan kerja keras selama bertahun-tahun di ladang gersang. Ki Danarta merebahkan tubuhnya di atas lantai kayu, berlapis tikar menatap langit-langit rumah yang terbuat dari anyaman daun rumbia, dengan pandangan semakin sayu. Dalam hitungan detik dengkuran halus mulai terdengar dari mulutnya menandakan bahwa ia telah memasuki alam mimpi yang indah dan sangat jauh dari penderitaan. Angin malam menyusup lewat celah dinding bambu membelai wajahnya yang damai, memberikan kenyamanan tidur yang belum pernah ia rasakan selama hidup miskinnya. Waktu terus bergulir tanpa henti membawa desa kuno itu melewati malam yang panjang menuju fajar baru yang dipenuhi oleh harapan kehidupan nan suci. Embun pagi menetes perlahan dari ujung daun pisang di halaman belakang, membasahi tanah kering yang kini terasa jauh lebih subur dan sangat gembur. Burung kutilang bersiul riang menyambut datangnya cahaya matahari pertama yang mengusir sisa kegelapan malam dari atas atap rumah penduduk desa yang bersahaja ini. Kehidupan benar-benar telah berputar arah dari jurang keputusasaan yang kelam menuju puncak kebahagiaan yang sangat terang benderang bagi keluarga kecil Ki Danarta tercinta. Kisah tentang pengorbanan Ki Danarta perlahan mulai menyebar ke desa-desa tetangga, menjadi dongeng pengantar tidur yang paling disukai oleh anak-anak di seluruh pelosok. Mereka mendengarkan cerita itu dengan mata berbinar-binar, belajar tentang arti ketulusan dan bagaimana kebaikan sejati akan selalu menang melawan kejahatan yang sangat licik. Nama Ki Danarta kini dihormati bukan karena kekayaannya, melainkan karena hatinya yang seluas samudra mampu mengampuni kesalahan orang-orang yang pernah mencoba menghancurkan hidupnya. Dongeng ini akan terus hidup dalam ingatan masyarakat Nusantara, menjadi warisan leluhur yang tak ternilai harganya bagi pembentukan moral generasi muda di masa depan. Di sebuah warung kopi sederhana pinggir jalan desa, seorang petani tua menyesap minumannya pelan sambil memandang ke arah rumah Ki Danarta yang permai. Matahari pagi menyinari atap rumbia rumah itu, memberikan kilauan keemasan yang indah di tengah hamparan hijau pepohonan yang rimbun di sekeliling kampung asri. Petani tua itu tersenyum simpul menaruh cangkir kopinya di atas meja kayu, lalu bergumam pelan memecah kesunyian pagi yang sangat menyejukkan hati siapa saja. Ia berkata dengan suara parau, namun tenang, bahwa memang benar pada akhirnya orang baik akan selalu menemukan jalan terang di tengah malam tergelap.